Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Qaidil ghurril muhajjalin. Nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Gupih Tanah Beru, pemirsa live streaming BMB di Facebook, wabil khusus pengurus masjid, wabil khusus Ustadz Dr. Dahlan, kita saling mendoakan kebaikan selalu karena kita saling mencintai karena Allah. Sebenarnya saya ada acara di Ponci pesantren, yaitu daurah imam dan khatib. Tetapi saya hargai undangan dari pimpinan Al-Mutahabun mewakili BMB, maka saya berusaha untuk hadir. Meskipun memang saya beritahu beliau bahwa sepertinya saya terlambat, karena saya mesti mengajar sampai jam 5 lewat di daurah tersebut. Namun alhamdulillah bisa hadir. Walaupun sedikit agak terlambat, tapi tetap bisa mengisi kajian. Para jamaah, kajian kita malam ini kita mencoba melakukan tadabbur singkat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kepada agama Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Assalam, ya siapa? Iya, kenapa Pak? Mengajar kah? Pengajian kah? Oh, iya, mudah-mudahan kalau bukan saya kirim. Iya, insyaallah. Iya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh dia itu syaitan bagi kamu musuh yang nyata. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di ayat mulia ini, para jamaah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan Allah kepada orang yang beriman.
panggilan istimewa, panggilan pengkhususan, panggilan pemuliaan, panggilan kasih sayang, panggilan untuk pemberian tugas. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu ketika kita mendengar membaca panggilan ini, kita harus memotivasi diri kita untuk meningkatkan iman, memperjuangkan peningkatan iman dalam diri kita, agar kita masuk dalam panggilan kasih sayang Allah ini. Kita mesti merasa terpanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu untuk meningkatkan iman. Karena itu tujuannya Allah memanggil kita sebagai orang beriman, sebagai bukti kasih sayangnya Allah, agar supaya kita meningkatkan iman kepadanya, agar Allah semakin menyayangi kita, semakin meridai, memberkahi kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhir. Itu yang mesti kita rasakan menyikapi panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, udkhulu fis silmi kaffah. Orang beriman dipanggil dalam ayat ini untuk diperintahkan memasuki ajaran Islam secara keseluruhan. Ini artinya orang beriman itu mesti mewarnai seluruh aspek kehidupannya dengan ajaran Islam. Mulai dari tatanan kepribadiannya sampai pada tatanan kehidupan bermasyarakat yang seluas-luasnya. Dalam ayat yang lain di surah Al-Maidah ayat 3, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya toh? Pada hari ini aku Allah telah menyempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau haknya Islam yang menjadi agamamu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang lepas dari ajaran Islam. Dan sebagai orang beriman yang benar, yang mau diakui imannya oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kalau mau masuk dalam panggilan ini, masuki ajaran Islam secara keseluruhan. Atur seluruh aspek kehidupanmu dengan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang sahih, berdasarkan penjelasan ulama terpercaya. Masih banyak kalangan umat Islam memahami bahwa Islam itu sebatas salat. Islam itu sebatas rukun Islam yang 5. Kalau sudah tuntas itu, sudah dikerjakan semua itu, yang lain boleh bebas. Makanya tidak sedikit umat Islam rajin ke masjid, tapi tidak menutup aurat. Karena dianggapnya pakaian itu tidak diatur oleh Islam. Makanya banyak orang rajin ke masjid, rajin puasa sunnat, tetapi suka sekali marah-marah, suka sekali mengamuk pada istrinya, pada anaknya, pada tetangganya, pada siapa saja. Karena disangkanya Islam tidak mengatur pergaulan, tidak mengatur masalah marah.
Tidak. Udkhulu fis-silmi kaffah. Atur semua segi kehidupanmu dengan ajaran Islam. Jangan menganut faham sekuler. Apa sekuler? Menganggap ada urusan tidak perlu Islam bicara di dalam. Itu sekuler. Itu sekuler. Di atasnya sekuler, liberal. Liberal. Semua agama benar. Tidak usah fanatik. Tambah hancur. Hati-hati. Jadi, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuki, amalkan. Jangan ada aspek kehidupan yang sengaja mau dilepaskan dari ajaran Islam. Jangan. Mau bikin pesta, pernikahan, walimah, tanya Islam. Bagaimana Islam mengatur ini? Jangan bilang, kita mau bebas. Masa banyak sekali aturan yang mesti mengikat? Kita mau puas-puas, kita mau hura-hura dalam pernikahan, dalam pesta. Oh, tidak boleh. Kalau mengaku beriman, mau masuk dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, atur pernikahanmu, pestamu dengan ajaran Islam. Begitu. Perekonomianmu, pendidikanmu, semua. Tidak ada yang boleh lepas. Udkhulu fis-silmi kaffah. Yang ketiga, perintah udkhulu fis-silmi kaffah. Masukilah ajaran Islam secara keseluruhan. Itu maknanya kita mesti mempelajari syumuliyatul Islam. Apa itu syumuliyatul Islam? Komprehensivitas agama Islam. Bahwa agama Islam itu berlaku, cocok diterapkan di semua tempat, di semua zaman, di semua keadaan, di semua budaya, di semua bangsa. Cocok semua. Tidak ada bangsa tertentu yang tidak cocok mengamalkan ajaran Islam. Yakinkan ini. Tidak ada zaman tertentu yang tidak cocok Islam diterapkan di situ. Tidak ada. Islam ini komprehensif, syamil, universal, menyeluruh. Tidak ada tempat tertentu, zaman tertentu yang tidak cocok diterapkan Islam di situ. Tapi jangan disalahpahami bahwa Islam cocok di semua tempat, cocok di semua zaman, lalu Islam yang mau diutak-atik. Bukan. Bukan Islam yang mau disesuaikan dengan zaman, tapi zaman yang mesti mengikut pada Islam. Kapanpun, dimanapun Islam diterapkan cocok. Dan bukan Islam yang mengikuti perkembangan zaman. Terutama hal-hal yang sifatnya prinsip, hukum. Itu. Jadi tidak benar kalau ada Islam versi Arab, ada Islam versi Indonesia. Tidak benar. Itu tidak benar. Menutup aurat cocok di Arab karena padang pasir, tidak cocok di Indonesia. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu bisa berkembang. Ujung-ujungnya nanti berzina tidak cocok, dilarang di Indonesia. Bisa berkembang. Tidak. Udkhulu fis-silmi kaffah itu memberi pengertian semua zaman, semua tempat, semua keadaan Islam mesti diterapkan. Dalam arti bukan zaman yang ikut, tapi Islam yang diikuti. Di segala zaman, di segala tempat, di segala keadaan. Dan makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman,
Di surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Yang namanya manusia bukan hanya yang ada di masa Nabi. Ya toh? Dan bukan hanya orang Arab. Sepanjang dunia ini ada manusia. Berlaku ajaran Islam. Basyira. Nabi diutus untuk memberi berita gembira kepada semua manusia yang mengikuti Islam. Siapapun dia dan dimanapun berada, kapanpun dia hidup, dia berhak memperoleh berita gembira berupa kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan hakiki dunia akhirat kalau mengikuti Islam. Begitu juga wa nadhira, ancaman. Siapapun yang menentang Islam, manusia yang hidup di zaman kapanpun, suku bangsa apapun, diancam dengan kehinaan, dengan kebinasaan, dengan kehancuran dunia akhirat kalau menentang ajaran Islam ini. Tapi kata Allah, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia tidak tahu ini. Banyak manusia bodoh yang menyangka Islam itu tidak berlaku untuk semua zaman, itu manusia bodoh. Walaupun dia profesor. Allah bilang. Dan itu banyak. Aksar, lebih banyak. Lebih banyak bodoh. Lebih banyak manusia berpikir begitu, bahwa Islam tidak berlaku di semua tempat. Orang bodoh. La ya'lamun. Ya. Jadi kebalikannya, mau tahu orang pintar, mau tahu orang cerdas, yang memahami, meyakini, dan mewujudkan bahwa Islam cocok di semua keadaan, cocok di semua zaman, cocok di semua tempat, berlaku untuk semua manusia. Itulah orang pintar. Walaupun tidak ada ijazahnya, tapi begitu cara berpikirnya, itulah orang pintar. Tapi biar semua gelar pendidikan formal dia telah rebut, tetapi dia mengatakan Islam tidak boleh berlaku di sini. Ada Islam versi ini, versi itu. Layak lamun. Tidak tahu, bodoh. Ayat ini. Udkhulu fis silmi kaffah. Yang keempat, perintah memasuki ajaran Islam secara keseluruhan itu memberi pelajaran agar kita mempelajari apa yang disebut dengan standar minimal ilmu-ilmu Islam. Standar minimal ilmu-ilmu Islam. Karena Islam ini luas sekali. Luas sekali. Sehingga mesti ada standar minimal keilmuan yang mesti kita paham. Kita tidak bisa mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Kita tidak bisa mengamalkan ajaran Islam secara totalitas kalau kita tidak mempelajari standar ilmu-ilmu minimal ilmu Islam. Apa ukuran minimalnya ilmu Islam? Pemahaman tentang dasar-dasar 5 rukun Islam. Dasar-dasarnya saja dulu. Pak, saudara-saudaraku semua, ada ibu-ibu, masih banyak yang tidak tahu apa itu tauhid. Apa yang dimaksud tauhid? Masih banyak yang tidak tahu tata cara mandi junub yang benar. Nah, 5 anaknya. Ya Allah, bahayanya. Tata cara berwudu, tata cara menghilangkan najis, masih banyak yang tidak. Masih banyak yang tidak tahu kalau jilbab itu wajib bagi wanita muslimah, perempuan muslimah. Mereka tidak jilbab karena mereka memang tidak tahu kalau itu wajib.
Karena tidak semua ustadz membahas wajibnya jilbab. Tidak semua mubalik berani membahas wajibnya jilbab. Karena nanti tidak diundang sama ibu-ibu. Bahayanya. Nih. Apalagi memang ada ulama yang sangat dikagumi mengatakan memang tidak wajib. Karena tidak wajibnya jilbab, ada anakku tidak pakai jilbab katanya. Sudah. Karena memang jilbab cocoknya hanya di padang pasir karena banyak debu. Allahul musta'an. Hati-hati. Hati-hati. Iya. Ini standar minimal ilmu Islam. Hebat keilmuannya tentang Islam. Hebat semangatnya mau memperjuangkan Islam. Tidak tahu mengaji. Tidak tepat. Belum tepat. Saudaraku yang sudah hijrah. Banyak yang hijrah. Salah satu bentuk hijrah yang harus diprioritaskan. Belajar semua mengaji. Tidak benar hijrah tak. Mohon maaf. Tidak benar hijrah tak kalau sudah 5 tahun, 6 tahun belum beres baca Quran tak. Tidak benar hijrah tak. Iya. Belum beres tata cara salat tak. Belum tahafal bacaan salat yang sahih. Itu standar minimal ilmu Islam. Standar minimal ilmu Islam. Cara-cara mensucikan hati. Dasar-dasar pensucian hati itu standar minimal ilmu Islam. Ini mesti dipelajari. Iya. Mesti dipelajari. Fardu-fardu ain dalam Islam itu mesti dipelajari. Iya. Minimal dasar-dasar. Minimal dasar-dasar. Jangan sampai kita buta sama sekali tentang ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Tidak bisa tidak. Ada ilmu dalam Islam tidak bisa tidak. Tidak bicara bakat, ada istilahku, tidak bicara bakat orang. Kan orang belajar itu kan sesuai bakat katanya, minat, ya. Tidak ada bakatku belajar ini, tidak ada bakatku belajar itu. Tidak boleh orang bicara bakat kalau mau belajar mengaji. Tak paham? Karena begitu cara baca Quran, tidak ada bakatku belajar tajwid. Masalah nih hayai. Kenapa begitu cara salatmu? Kenapa terlalu cepat cara salatmu? Tidak ada bakatku belajar salat. Astagfirullah. Tidak bisa. Yang bicara bakat itu pendalamannya, spesialisasinya. Nah, itu baru bicara bakat. Mau jadi ulama atau mau jadi apa? Tapi yang sifatnya dasar-dasar keislaman tidak boleh bicara bakat orang. Kalau ada mau dikerja, mesti ditanyakan kepada ulama terpercaya apa hukumnya ini, halal atau haram. Tidak boleh bicara bakat. Tak paham? Tidak boleh orang bicara bakat. Tidak usah saya tahu. Bukannya ustaz. Tidak usah saya tahu halal atau haram. Bukannya ustaz. Halal semua. Tidak boleh Pak. Mesti bertanya. Minimal tahu haram atau halal ini. Wajib atau sunnat ini. Seperti itu. Itu motivasi yang juga terkandung dalam perintah udkhulu fis-silmi kaffah. Belajar standar minimal ilmu-ilmu Islam. Karena tidak bisa, tidak mungkin kita berislam secara kaffah tanpa diawali dengan standar minimal ilmu-ilmu Islam. 5. Udkhulu fis-silmi kaffah juga mengajarkan kepada kita agar tidak ada satupun ajaran Islam yang kita benci. Tidak ada satupun ajaran Islam yang kita benci. Tidak ada satupun ajaran Islam yang kita tolak.
Walaupun belum bisa kita amalkan semua karena berbagai faktor. Bukan kita tidak mau, tapi misalkan penegakan hukum pidana Islam, hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina yang sudah menikah, itu memang bukan tugas kita, itu tugas negara. Negara kita belum mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Tapi dalam hati tidak boleh membenci. Jangan ada yang mengatakan tidak baik. Ibu-ibu tidak boleh membenci poligami. Walaupun tidak mau dipoligami, jangan benci. Jangan menolak poligami. Lalu mengatakan biar mak kafir. Biar mak kafir, tidak kusuka itu ajaran poligami. Itu dosa. Bagaimana itu? Tidak usah pakai mic. Oh, bagus. Jadi, ibu-ibu jangan menolak poligami, karena itu jelas ayat. Tapi bapak-bapak jangan hanya selalu mau berpoligami, tidak beres sholat jamaahnya. Jangan hanya selalu mau berpoligami, tidak tahu mengaji. Kasih baik dulu baca Quran, tak baru berpikir poligami. Bangun ki dulu sholat tahajud. Rajin ki dulu ke masjid. Tak sayangi dulu istri tak. 1000% baru poligami. Kalau masih selalu ki ceco dengan istri tak, jangan coba-coba poligami. Surga tak cari dan neraka tak ada apa itu. Jangan hanya mengingat enaknya poligami. Ada dulu temanku mau poligami. Kenapa? Tidak mau diatur. Saya bilang, oh salah. Poliganti. Kalau tidak bisa diatur, jangan poligami. Lebih baik poliganti. Tambah kacau itu. Tambah kacau. Tapi jangan ditolak. Jangan dibilang ada ajaran Islam tidak baik. Na'udzubillah. Tidak ada. Semua ajaran Islam baik. Cintai ajaran Islam walaupun belum semuanya kita amalkan. Dan cintailah amal yang kita sudah amalkan. Yang kita sedang amalkan. Jangan ada yang dibenci. Ada pengamalan Islam yang sifatnya khilafiyah, tapi jelas dalilnya. Hanya berbeda dengan kita, jangan dibenci. Yang belum mau kasih tumbuh jenggotnya. Karena ada juga ulama yang berfatwa tidak wajib. Ada juga yang bilang wajib, lalu jangan dibenci. Intinya Nabi punya jenggot. Nabi SAW berjenggot. Jadi mengejek orang yang berjenggot sama dengan mengejek Nabi SAW. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi kalau jenggotnya sedikit. Diejek. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan. Orang yang pakaiannya di atas mata kaki, tidak isbal, banyak dalilnya. Walaupun dibahas oleh ulama, ada yang mengatakan nanti tidak boleh kalau disertai takbir, ada yang mengatakan
Memang itu sudah ketakburan walaupun tidak berniat. Jangan diejek. Karena memang banyak hadisnya. Dan lebih aman kalau celana di atas mata kaki. Lebih aman, lebih hati-hati. Mengingat banyaknya ancaman orang yang isbal. Lebih aman. Jangan terlalu berani melawan dalil. Walaupun itu khilafiyah. Lebih baik hati-hati. Masih ada di bawah mata kaki? Saya anjurkan dipotong. Kasih naik, kasih naik. Sedikit saja. Tidak usah sampai di sini. Sedikit saja. Lebih aman, lebih hati-hati. Kalau tidak mau sekali pakai, jangan ejek yang sudah mau. Jangan ejek yang sudah mau. Jangan bilang banjirki. Banjirki tanah beru. Dosa besar. Dosa besar. Tak paham? Jadi, jangan ada ajaran Islam yang dibenci. 6. Udkhulu fis silmi kaffa, itu perintah memasuki ajaran Islam secara kaffa di sini Allah menggunakan kata as-silm. As-silm itu artinya kedamaian. Jadi kalau diartikan secara letterlet ini ayat udkhulu fis silmi kaffa, masuklah kamu pada kedamaian secara keseluruhan. Maknanya itu Islam. Kenapa Islam di sini diartikan Allah menyebut Islam dengan kedamaian? Ini memberi makna bahwa semua ajaran Islam kalau diamalkan akan menciptakan kedamaian hakiki. Allahu Akbar. Tidak ada ajaran Islam yang menimbulkan kekacauan. Tidak ada ajaran Islam yang menimbulkan teror. Tidak ada. Tidak ada ajaran Islam yang mengacaukan keadaan. Kalau dijalankan sebenar-benarnya. Kenapa paling ada perang? Kenapa ada perintah perang dalam Al-Quran? Justru perang itu untuk menegakkan kedamaian. Kalau ada orang mau mengacau, tidak mau diajak kompromi, demi terciptanya kedamaian, perang itu pengacau supaya damai keadaan. Begitu tujuan perang dalam Islam. Makanya perang itu selalu menjadi solusi terakhir, bukan solusi awal. Inilah perlunya kita belajar Islam secara sistematis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar sudah mau menyerang, kalau ada daerah yang mengganggu penyebaran Islam, mengganggu masyarakat, Nabi datang, pimpin pasukan. Lalu berkemah tidak jauh dari tempat itu, dari negeri itu. Lalu mengirim utusan, menawarkan 3 opsi. Pertama, masuk Islam, selamat. Aslim taslam, itu yang terkenal itu. Sabda Nabi, aslim taslam. Masuk Islam, selamat. Dunia akhirat. Tidak mau masuk Islam, jangan mengganggu. Dan harus tunduk, bayar jizyah. Bayar biaya untuk mendapatkan perlindungan dari negara Islam. Dari Nabi SAW. Dua-duanya ditolak, baru diperangi. Begitu diperangi menyerah, diterima penyerahan. Diterima penyerahan. Tidak boleh dibantai. Tidak boleh dibantai. Kalau terjadi peperangan lalu harus dibunuh mati selesai. Jangan dicincang lagi. Jangan dicincang lagi. Begitu dalam Islam. Jadi, jangan diartikan Islam itu menyebarkan ketakutan. Jangan diartikan Islam itu mengacaukan. Justru dengan mengamalkan Islam akan tercipta kedamaian hakiki. Dan itulah sehingga hikmahnya di sini sehingga Allah menyebut perintah masuk Islam dengan as-silm, udkhulu fis silmi kaffa. Yang arti bahasanya as-silm adalah kedamaian. Kedamaian. Jadi semua penegak Islam itu mesti menyebarkan kedamaian. Coba kalau akhlak ditegakkan dengan baik. Coba pelajari akhlak-akhlak dalam Islam. Adakah ajaran Islam yang menyuruh orang mengacau? Adakah ajaran Islam yang mengatakan ganggu tetanggamu? Justru yang ada berbuat baiklah kepada tetanggamu. Allahu Akbar.
Justru tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Memuliakan tetangganya. Tidak mengganggu tetangganya. Memuliakan tamunya. Pokoknya, kalau ajaran Islam dijalankan, Pak, Ibu, tercipta kedamaian hakiki. As-silm, kedamaian. Udkhulu fis silmi kaf. 7. Setelah Allah memerintahkan orang beriman untuk memasuki ajaran Islam secara kafah, Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu maksudnya bahwa waspadai godaan syaitan. Waspadai godaan syaitan. Jangan sampai kamu diseret berdosa oleh syaitan. Jangan sampai kamu diseret berdosa oleh syaitan. Ini memberi pelajaran bahwa melakukan dosa itu berarti tidak mengamalkan Islam secara kafah. Iya. Melakukan dosa itu berarti tidak mengamalkan Islam secara kafah. Berapa dosa yang kita lakukan, sebegitu juga kekurangan pengamalan Islam kita. Jadi, kalau mau berislam kafah, bukan hanya memperbanyak kebaikan, tapi jauhi dosa. Jauhi yang haram. Bahkan ada hadis Hasan, ada 5 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Masya Allah. Ittaqil maharim, waspadai, jauh, kamu akan menjadi ahli ibadah. Manusia yang paling rajin beribadah. Jadi, ukurannya orang yang rajin beribadah bukan hanya yang rajin salat, tapi rajin juga berdosa. Menangis dalam salatnya, menangis ketika berzikir. Tapi setelah keluar dari masjid, banyak orang yang dia kasih menangis karena kezalimannya. Itu bukan ahli ibadah yang sebenarnya. Ahli ibadah yang sebenarnya menjauhi dosa, tobat dari dosa. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ahli ibadah yang sebenarnya yang menjauhi dosa. Sejalan dengan memperbanyak kebaikan. Ini yang ke-7. Yang ke-8. Di sini Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengenali apa itu langkah-langkah syaitan. Bagaimana itu syaitan mengajak manusia berdosa. Itu mesti dipelajari. Bagaimana bisa diwaspadai kalau tidak dipelajari? Bagaimana bisa diwaspadai kalau tidak dipelajari? Gerakan-gerakannya syaitan. Belajar ki, bertanya ki. Kenali langkah-langkah syaitan. Yang ke-9, di sini Allah menyebut khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu artinya syaitan dalam menggoda manusia untuk berdosa bertahap. Bertahap. Mulai dari yang terkecil. Mulai dari dosa yang terkecil, diseret. Melangkah sampai ke yang terbesar. Makanya waspadai. Jangan bilang, enggak apa-apa ji, biasa ji. Nanti piku tobat. Oh, jangan. Syaitan kalau tak kalah nak tarik maki, susah sekali maki lepas. Makanya sebelum terlalu jauh kita diseret mengikuti langkah demi langkah dari syaitan,
tingkatkan kewaspadaan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang ke-10, innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh. Ini maknanya musuhi setan. Jangan pernah terpikir sekuku mati pun atau lebih kecil dari kuku mati untuk menjadikan setan sebagai kawan. Jangan pernah ada berpikir untuk berdamai dengan setan. Kalau berdamai dengan corona, bisa-bisa aja. Berdamai dengan setan jangan. Musuh. Di surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sungguh setan itu bagi kamu musuh, maka jadikan dia musuh. Lawan. Lawan. Kalau mau berislam kafah, lawan itu setan. Jangan pernah mau terpikir mau kompromi dengan setan. Musuhi, musuh abadi itu setan, musuh abadi. Kemudian di sini dikatakan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh bagi kamu. Bagi siapa? Kembali ke ya ayyuhalladzina amanu. Lakum di sini lilladzina aman. Kamu, hai orang beriman, setan musuhmu. Artinya ada dua di sini artinya. Yang pertama, yang dimusuhi setan itu orang beriman. Orang kafir tidak, karena sama mi setan. Dia memang mi juga setan. Orang beriman yang dimusuhi setan. Kita yang di masjid yang dimusuhi setan. Karena itu kita juga mesti memusuhi setan. Yang rajin pengajian, BMB itu yang dimusuhi setan. Itu peminum balo, narkoba, pezina, pencuri. Bukan mi musuhnya setan, temannya mi. Yang ujung-ujungnya kalau tidak tobat, dia juga akan jadi setan. Minal jinnati wan nas. Kita ini. Makanya, dalam ayat yang lain, kaitannya dengan tobat, orang beriman yang disuruh tobat. Tak pahami? Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang beriman disuruh taubat. Yang dimaksud orang beriman, orang yang sudah rajin ke masjid. Orang yang sudah berpengajian, tetap tobat. Tingkatkan tobatmu, perbaiki tobatmu. Yang sudah hijrah, masih disuruh tobat. Teruskan hijrahmu. Yang sudah hijrah masih mau lagi mengenang masa lalu. Bagus sih kalau sekedar dikenang, kalau dikenang dan dikembaliki, wah, naudzubillah. Naudzubillah. Karena kita memanglah yang dimusuhi setan, makanya kita mesti meningkatkan permusuhan dengan setan. Lakum innahu lakum aduwwum mubin. Pemahaman yang kedua dari ayat ini adalah yang tidak mau memusuhi setan belum beriman. Yang terpikir mau kompromi dengan setan, imannya masih salah. Imannya belum benar. Jangan terlalu. Biar itu setan, ada tonji kapan baik. Astagfirullahaladzim. Tidak. Tidak mau memperlihatkan permusuhan terhadap setan. Tania atau matepe. Karena orang beriman mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Musuhmu orang beriman. Jadi kau tidak mau kau musuhi setan, imanmu salah. Kau tidak masuk ya ayyuhalladzina amanu. Tidak masuk ke dalam panggilan kasih sayang Allah. Yang terakhir, perintah mengamalkan ajaran Islam secara kafah disusul dengan larangan mengikuti langkah setan. Disusul dengan penjelasan setan sebagai musuh. Ini artinya, kalau mau mengamalkan ajaran Islam secara optimal, tingkatkan kewaspadaan. Kepatuhan kepada Allah mesti disertai dengan kewaspadaan terhadap gangguan setan.
Tidak sedikit orang yang sudah patuh kemudian tidak patuh kembali. Kenapa? Tidak waspada. Tak paham? Dia terlena. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya kembali. Ternyata mungkin. Begitu Pak ya? Ibu. Masa saya masih bisa kembali rusak? Jangki macapa. Syaitan itu tidak pernah berhenti menggoda. Jangan terlena. Makanya optimalisasi kepatuhan kepada Allah tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan optimalisasi kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap gangguan syaitan, pengaruh hawa nafsu dan syaitan, pengaruh orang-orang kafir, orang-orang munafik yang bisa menyeret kita pada dosa kembali setelah kita patuh kepada Allah. Na'udzubillah. Inilah tadabbur singkat kita di surah Al-Baqarah ayat 208. Mudah-mudahan dapat kita fahami, dapat kita yakini, dan kita wujudkan dalam hidup keseharian kita untuk kita semua betul-betul mengamalkan ayat mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sudah masuk waktu Isya, mohon izin kalau ada yang mau bertanya, 1-2 orang. Silakan. Dokter. Standar minimal ilmu Islam. Betul. Kita tidak bisa masuk ke Islam tanpa tidak ada yang buta. Itu kan belajar kita banyak hal, termasuk hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak dicontohkan. Ini banyak masyarakat Ustaz dan mencontohkan sesuatu yang baru, jadi dia mengikuti sama, bukan agama potongannya. Salah satunya misalnya tafsir Ustaz ya. Ini gaya baru Ustaz tafsir adakan Ustaz. Ini mungkin muncul di tahun 90-an. Nah ini apakah ini ketika kita merayakan kita termasuk orang yang tidak masuk Islam secara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mesti mempelajari standar minimal ilmu Islam. Standar minimal ilmu Islam adalah yang fardu-fardu ain, yang tidak bisa sama sekali tidak diamalkan. Itu yang pertama. Perkembangan pengamalan masyarakat kita terhadap ajaran Islam ini itu sesungguhnya akibat Ustadz dari tidak dipahaminya standar minimal ilmu Islam. Itu jawabannya. Masyarakat kita tidak memahami standar minimal ilmu Islam, tidak mau merujuk pada ulama terpercaya. Mereka mau bebas siapa saja, tidak mau diajak untuk berpemimpin, kepemimpinan spiritual, taruhlah begitu, kepada ulama terpercaya yang betul-betul merujuk pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu masalahnya Ustaz. Sehingga kita mesti bijak dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu. Saya cenderung mengatakan tidak mempersalahkan, tapi mengajak umat untuk terus mau belajar dari sumber Islam yang terpercaya. Mau membandingkan, kenapa dia yang tidak mau, kenapa ada yang mau? Itu mestinya memotivasi, bukan malah a priori Ustaz dan para jamaah.
Kenapa dia mau takziah dan tidak mau takziah ya? Apa alasannya yang tidak mau? Itu mestinya menantang. Menantang. Kenapa dia mau maulid? Kenapa yang tidak mau maulid? Itu mestinya menantang. Bukan justru bertengkar. Yang tidak mau maulid bertengkar dengan yang mau maulid. Tidak begitu. Mestinya kita kenapa memang ini? Kenapa memang dia mau dia yang tidak? Ada apa-apanya ini? Mesti dikaji dua-duanya ini supaya ditahu perbandingannya untuk mendapatkan yang lebih benar. Seharusnya umat itu begitu. Tapi tidak begitu caranya masyarakat kita. Yang mau mengatakan itu yang tidak mau itu tidak baik. Itu yang tidak mau itu yang tidak baik. Nah, itu masalahnya. Begitu tadi pemahaman. Iya. Katanya sudah banyak jamaah. Iya, jadi intinya belajar Islam. Belajar Islam. Mari kita cukupkan kajian kita. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.